Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi kita di Klinik Kesatuan Bangsa, Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sebuah podcast yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama antara DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat dengan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Saudara sekalian, pada hari ini kita mengundang tamu yang saya yakini tidak asing lagi bagi warga masyarakat Sumatera Barat, baik yang berada di ranah maupun di rantau. Beliau ini adalah orang terlengkap, saya kira, untuk jabatan. Apakah itu jabatan adat, jabatan alim ulama, dan jabatan cendikiawan. Ini dibuktikan dari gelar yang melekat di dalam nama beliau. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Irwan Prayetno, mantan Gubernur Sumatera Barat yang sekarang mengelola sebuah perguruan tinggi dan beliau ini adalah juga berpengalaman menjadi anggota legislatif DPR RI selama 2 periode ya, Prof? Tiga. Tiga periode, maaf. Saya sebut beliau terlengkap itu adalah sebagai cendikia, beliau itu melekatkan gelar di namanya Profesor Doktor MSc. Lalu beliau ini juga alim ulama dan sering sekali diundang untuk berceramah di masjid-masjid, apakah itu sebelum menjadi gubernur di Sumatera Barat dan sedang menjadi gubernur di Sumatera Barat, kemudian setelah menjadi gubernur Sumatera Barat. Halim ulama, haji. Kemudian beliau adalah tokoh adat dan ini ditandai dengan gelar Datuk Rajo Bandaro Basa. Jadi tiga gelar ini sudah melekat dan inilah tokoh Provinsi Sumatera Barat kebanggaan kita. Profesor IP, saya lebih singkatnya memanggil Profesor IP karena selama menjadi gubernur, beliau ini lebih akrab dengan Gubernur IP. Irwan Prayetno, disingkat nama beliau gitu. Eh, saat ini kita sedang apa namanya hangat-hangatnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, Prof. Baik itu provinsi Sumatera Barat maupun kabupaten kota dan serentak seluruh Indonesia. Mungkin Prof sudah sama kita sudah mengikuti jalannya debat yang diselenggarakan oleh KPU dan agak sengit kayaknya, Prof. Malah eh, ada eh, calon kepala daerah ini, apakah itu provinsi, gubernur maupun kabupaten kota, itu menyerang eh, kepribadian seseorang. Nah, sebagai seorang psikolog, apa sebetulnya yang terjadi menurut Prof? Sehingga kita sudah tidak lagi memegang, menanamkan nilai-nilai etika dan budaya ketimuran saat ini, Prof. Ya, jadi Pak Salman, terima kasih. Pertama saya sampaikan telah diundang di podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang mendengar. Kembali ke pertanyaan, jadi sebetulnya karakter orang itu akan mencerminkan apa yang diomongin, apa yang disampaikan, apa yang muncul dalam tingkah laku, dalam pikiran dan perbuatan dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya karakternya suka menjelekkan orang, ketika dia jadi calon kepala daerah, ya mungkin itu pula yang nanti akan muncul. Terus juga karakter yang mungkin juga orang yang
tidak disiplin, misalnya di satu sisi dia suka terlambat, suka apa ya, tidak on time. Nah, ketika dia jadi pimpinan, ya juga akan begitu juga. Iya. Nah, tentu banyak lagi yang lain sebaliknya kalau Jadi yang lahir menunjukkan yang batin. yang lahir mencoba yang batin. Dan itulah sebetulnya ada pada diri kita manusia. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, dan sebagainya. Oleh karenanya maka, sistem pilkada dan juga pemilu dan termasuk pilpres itu ada media sosialisasi, ada media kampanye untuk interaksi antara si calon-calon tadi dengan Iya. masyarakat yang memilih. Dengan demikian maka masyarakat akan tahu yang akan dipilih itu siapa orangnya. Dia akan bisa menilai bagus tidaknya, sehingga kalau bagus dipilih, yang tidak dia tidak akan pilih. Nah, itulah media kampanye, media sosialisasi, kunjungan ke dapil, kunjungan ke konstituen, kunjungan ke pemilih, ke masyarakat ya. Banyak cara yang dipakai dan itu dibenarkan, bahkan disuruh oleh sistem yang ada di undang-undang terkait dengan pilkada dalam mensosialisasikan dirinya. Nah, jadi sekarang terpulang kepada rakyat. Apakah dia milih si A, si B, tergantung rakyat menilainya. Ya. Kalau dia nilai bahwa si A itu tidak baik, ya nggak dipilih. Si A itu baik, ya dipilih. Dan sebetulnya inilah kondisi yang saya lihat di Indonesia, bagaimana para pengamat berkomentar demokrasi di Indonesia masih belum bagus. Sebabnya karena pemilih-pemilih itu masih belum banyak yang memilih karena kompetensi, karena karakter yang baik, karena orangnya punya kemampuan, punya integritas, bukan karena itu yang dilihat, tapi justru yang dilihat dia dikasih uang berapa, Ya. dikasih bantuan berapa. Nah, itulah patokan kemudian dia memilih seseorang. Dan itu terjadi di Indonesia seperti dalam berbagai praktek kegiatan-kegiatan politik dalam mencari pemimpin. Menurut hemat para pengamat itu karena pendidikan. Ya, pendidikan masyarakat di Indonesia itu tidak banyak, ya artinya masih banyak yang Di bawah, di bawah di bawah. SMA, jadi SD, SMP. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, juga sekian puluh juta, ya apakah hampir 50 jutaan di bawah kemiskinan. Jadi ketika diberikan sesuatu, maka dia menjadikan tempat dia yang akan dipilihnya. Iya, iya. Nah, kemudian yang ketiga mungkin ada budaya timur nih apa eueuh pakeueuh ya, segan sungkan ketika orang sudah memberi sesuatu kepada dia kalau nggak dia balas dengan memilihnya. Nah, itu Balas juga jasa. balas jasa, itu juga Iya, iya. terjadi. Nah, ini tidak terjadi di Amerika, di Iya, Eropa yang juga sama-sama melaksanakan pemilihan langsung kepada rakyat dan rakyat langsung memilih. iya. Di Amerika, di Eropa dan juga termasuk di negara maju lain itu demokrasinya lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berkualitas Iya. dibanding kita karena pemilihnya itu terdidik. Ya, ini fakta yang kita ceritakan, bukan menjelekkan atau melihat kurang atau lebih. Ini fakta yang kita hadapi dan kenyataan kemiskinan, kenyataan pendidikan itu juga ada di statistik sebetulnya datanya. Iya. Dan ini bisa merujuk kepada sikap pemilih untuk memilih tidak karena faktor karakternya yang bagus, bukan Iya. karena faktor integritas, bukan karena faktor kompetensi, tapi karena faktor uang atau materi atau sesuatu yang kemudian dari situ dia akan menjadi rujukan untuk dipilih Iya. begitu. Tapi Prof mengamati enggak bahwa dari pemilu ke pemilu itu terjadi penurunan kualitas pemilih dan tata cara yang disajikan untuk saat sekarang ini. Karena kita melihat dari debat-debat itu pertanyaan-pertanyaannya mulai dari presiden kayaknya pemilihan presiden sampai ke pemilihan gubernur dan bupati wali kota itu kayaknya kualitasnya agak kurang bagus gitu, Bro. Sehingga dalam debat itu tuh lebih banyak yang muncul itu subjektivitasnya, Prof. Hmm.
Jadi begini, eh, menilai penurunan kuantitas ya pemilih ataupun juga kualitas debat itu bagi saya agak susah untuk menilainya ya, untuk menilai dengan angka-angka yang disebut adanya penurunan karena saya belum punya data itu. Tapi sepintas pengamatan memang terjadi penurunan. Contoh misalnya dari segi kualitas debat yang terjadi menyerang pribadi, Iya, bukan menyerang program, iya, bukan menyerang gagasan, bukan menyerang kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang akan dibuat, tapi lebih ke pribadi. Itu sebetulnya menurut saya tidak bagus, ya karena kita mesti bertarung ide dan bertarung gagasan. Kalau urusan mm, pribadi biarkan masyarakat menilai sendiri, ya biarkan masyarakat menilai sendiri, sehingga dengan demikian masyarakat bisa memilih sendiri. Nah itu penurunan terjadi dari segi kualitas debat, saya lihat ada, iya, dan kemudian itu terjadi di berbagai level, iya. ya dan itu mungkin kalau kita cari sebabnya, yaitu calonnya yang mungkin juga kurang berkualitas. Calon ya. Kan tadi kan Ya. yang lahir itu kan, yang batin itu kan terlihat di lahir, Iya, gitu iya, kan. Jadi termasuk juga kecerdasan. Kecerdasan iya, itu di batin, di dalam. Kelihatannya dalam pertanyaan, dalam iya. pemikiran dan perbuatan Karena ini dalam debat kan spontan spontan, biasanya. tidak disiapkan. Heeh. Jadi apa yang ada di kepalanya itu yang dikeluarkan. Iya, iya, Kalau pengalaman sedikit yang ada dirinya, maka keluarnya pun juga sedikit juga pengalaman yang akan disampaikan. Tapi kalau dia cerdas, cerdas juga yang ditanyakan gitu. Jadi lebih kepada individu si calonnya. Kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan yang ada di debat di TV itu kan sudah disiapkan oleh tim, iya, tim pakar yang menyiapkan soal dalam beberapa sesi. Cuma nanti pas sesi menjelang akhir ada tanya langsung dari si iya, calon iya. kompetitor ya di antara mereka sendiri gitu. Nah, itu memang terlihat bahkan pertanyaan menyudutkan eh, Calon lawan gitu, lawannya. menyudutkan karakter pribadi lawan, bahkan sampai ke keluarga dan sebagainya. Apalagi yang incumbent yang maju, itu kan Iya, banyak yang menjadi tembakan, iya, sasaran iya, iya. tembak. Heeh, heeh. Ya, karena yang sudah incumbent kan setidaknya 5 tahun dia udah bekerja. Iya, Nah, pasti ada kerja yang kurang, ada yang tidak selesai atau yang kurang bagus. Nah, itu yang diserang gitu. Nah, sebetulnya kalau yang diserang tetap program, bagi iya. saya itu nggak ada masalah dan memang harus itu. Supaya nanti ada evaluasi apakah dia mampu atau tidak. Mudah-mudahan ke depan lebih baik tidak Iya, melakukan serangan subjektif pada pribadi, tapi lebih kepada serangan yang objektif kepada program-program. baik. Ya, Prof, eh, Prof Ivi kan 2 kali jadi gubernur di Sumatera Barat. Selama 2 periode menjadi gubernur di Sumatera Barat ini, dulu kan dimulai juga dengan debat. ya, Eh, Dan kayaknya tidak sesengit sekarang gitu. ya, Heeh. Walaupun dulu itu eh, apa namanya eh, dalam penyampaian program dan debat itu eh, ada yang saling serang, tetapi tidak dalam tanda kutip seganas sekarang gitu. Hmm. Nah, dulu itu seperti apa, Prof? ya. Jadi Kan juga, Profesor kan mengikuti dan ya, merasakan gitu. ya. Jadi juga ada pengaruh jumlah calon. Waktu saya pertama maju Iya, tahun 2010 itu ada 5 calon. 5 calon. Jadi dengan 5 calon dibanding 2 calon, pasti lebih sengit yang 2 calon. Iya, iya, Kalau sekarang ini kan, kalau provinsi 2 calon, iya, pasti akan sengit. Siapa lagi yang mau diserang? Ya kecuali di antara mereka berdua. iya, Nah kalau kita berlima kan 5 calon berarti 5 banyak. iya, iya, Nah itu juga mengurangi tensi serangan kepada individu tertentu karena lawannya ada 4. Satu iya, dia lawannya iya. 4, ya kan Heeh, begitu. Tapi heeh. kalau sekarang head to head ya, satu Iya, lawan satu gitu. Nah, jadi itu mungkin menjadi penyebab kan sekarang lebih keras serangan, apalagi untuk menjatuhkan.
dengan niat orang nggak suka pada lawan kita dan milik kita gitu. Nah, menjatuhkannya, itulah yang menjatuhkan yang caranya ini. Kalau bagusnya menurut saya jatuhkan itu dengan kebijakan, dengan gagasan, apakah dia punya Iya. gagasan, punya ide. Nah, itu kita korek, kita perdalam. Dengan demikian baru kita tahu dia mampu apa enggak Hmm. untuk merencanakan dan bahkan untuk mengerjakan. Nah, jadi Bukannya saingan lawan-lawan itu lebih memperhatikan etikanya, Prof? ya kalau etika tuh mesti kan melekat ya kepada kita dimanapun kita berada, apakah kita sebagai pemimpin, calon pemimpin, atau masyarakat secara umum dan sebagainya, kan etika mesti melekat. Nah, ini juga tadi yang disebutkan di awal masalah karakter contoh ya. Itu kan juga sesuatu yang ada pada diri individu yang kemudian tampil dalam berbagai kesempatan atau event yang terjadi dalam bentuk bicara, berbuat, berpikir, dan sebagainya. Nah, kalau dia nggak mampu, ya keluar juga nggak mampu. Sebetulnya rakyat itu mudah untuk menilai pimpinan dia. Dari debat itu kan ada 5 orang, 4 orang, 3 orang, kan dia bisa melihat dari sekian ini, nah ini saya kasih nilai sekian, ini kurang dikit, ini kurang dikit, ini kurang banyak, kan ketahuan. Iya, iya. Nah, saya rasa setiap orang juga bisa itu. Nah, jadi menurut saya menilainya itulah yang perlu diberitahu di antaranya bukan karena sesuatu yang diberi kepadanya dan diterimanya oleh rakyat, Iya, tapi justru karena kualitas. iya, iya. Ya, karena kualitas itulah yang kita pilih. Nah, kualitas itu tentu diketahui dari si calon tadi menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk Iya, kampanye. Untuk pendidikannya gimana, tidak hanya sudah gratis. Kalau gratis kan semua orang juga bisa, ya. Kenapa semua orang bisa kan tinggal menggratiskan. Tinggal perintah aja ke Sekda, masukkan ke APBD, nggak perlu dibayar untuk apa sekolah, kecuali sekolahnya untuk mengelolanya ditambah uangnya dari dana BOS atau apa, kan itu mudah. iya, iya. Tapi yang susah itu adalah bagaimana kita menciptakan, mengembangkan, menghasilkan yang begitu panjang perlu proses waktu. Nah, itu yang menurut saya mungkin perlu juga menjadi menjadi pertimbangan gitu, ya. Eh, Kembali ke masalah kemiskinan tadi, Prof. Sebagian dari masyarakat kita memang sangat gampang dibujuk rayu dengan hadiah, dan ini bukan saja terjadi di Sumatera Barat, Iya, di mana-mana begitu. hampir seluruh Indonesia seperti itu. Iya. Pak Jokowi aja eh, setiap mau pemilu dan pemilihan presiden itu kan selalu membagi sembako, dan mungkin itu yang eh, menambah menilainya sehingga dia dipilih oleh rakyat. Sebetulnya gejala ini apa yang sedang terjadi, Prof? Jadi sebetulnya kalau tadi disebut Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu dia melihat kebutuhan yang ada pada masyarakat. Saya rasa juga ini bisa jadi dari gagasan, masukan dari para expert ya yang Ya, menjadi konsultannya iya, beliau. iya, Bisa juga. Dan konsultan pun tentu bisa menilai hal itu baik untuk dilakukan oleh Pak Jokowi karena juga dasar survei, dasar riset. Misal surveinya rakyat di daerah A kemiskinannya 80%. iya, iya, Rakyat di daerah A pendidikannya yang SMA cuma 40% iya, iya, misalnya. Atau rakyat di daerah itu oh, dia membutuhkan bahan bantuan dan lain sebagainya. Nah, iya, ketika itu diketahui, tentu konsultan surveinya ngasih tahu nih, kalau gitu kasih aja uang, kalau gitu ketitipin aja iya, minyak, minyak iya, goreng atau mm, beras atau apa. mm, Kan ketemu iya, antara kebutuhan dengan apa yang kita sampaikan, ketemu. Saya itu sampaikan nih, Pak Pu, saya ini mau maju calon ini, akhirnya kan dipilih. iya, Nah, jadi itu fenomena yang ada seperti itu, tapi yang disalahkan tidak hanya yang dipilih, iya, yang menciptakan suasana seperti itu agar dia mau dikasih uang, itu juga salah dari sisi yang dipilih. iya, Dari sisi pemilih juga salah juga. iya, Kalau pemilih yang cerdas kan dikasih uang terima, iya, 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 tapi milihnya ntar dulu gitu. Nah, itu yang bagus kan begitu. iya, Kalau ditolak, ya
ada sebagian masa rezeki ditolak katanya kan. Iya, iya, Nah, iya. terima aja lah. Itu suap enggak kan, bukan kalau kita dikasih uang kemudian kita milih dia baru disuap katanya. Iya. Kalau kita dikasih tapi kita nggak milih dia nggak suap namanya katanya. Oke, itu beberapa alasan argumen. Tapi apa ini bagus untuk demokrasi, Oh, Prof? sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Ini Jadi jelek. sebetulnya apa yang harus kita lakukan supaya demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan? Ya, mendewasakan masyarakat kita untuk memilih, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bagaimana pemilih yang baik, memberikan berbagai informasi-informasi atau pesan-pesan kebaikan-kebaikan ya kepada rakyat untuk supaya dia tahu bagaimana cara dia memilih yang baik dan juga yang benar. Nah, jadi perlu ada kerja keras dari kita melakukan sosialisasi. Iya, Karena begini kan, itu tidak baik. Terus so what gitu. Karena tuh nggak betul. Gimana kita apa yang mau kita ini kan lakukan? iya, iya, Tahu itu nggak baik. Ya makanya kita perlu sosialisasi. Nah, sosialisasi selain pemerintah, juga tentu ormas-ormas juga yang punya struktur pengurusan se-Indonesia juga bisa bantu. Ya, di iya, pemerintahan juga bisa, di masyarakat umum mungkin melalui ormas-ormas pemerintah, dan bisa juga menggunakan berbagai CSR untuk iya, menarik mereka iya, hadir iya, pada suatu pertemuan. Nah, dengan pertemuan itulah kita sadarkan bahwa memilih itu sesuatu nurani, nggak boleh terpaksa, nggak boleh ikut-ikutan ya. Tapi memilih itu karena faktor objektivitas. iya, Yang iya, kita iya. lihat ini yang kita tumpangkan. Oh, ini jelek ya, mungkin lebih bagus yang sedikit jelek daripada banyak jelek. Jadi kalau ada calon 5 yang kita pilih jelek, mungkin yang lain lebih jelek. Iya, iya, iya. Atau yang kita pilih terbaik, tapi yang lain juga mungkin baik. Nah, Iya, nggak iya, apa-apa. iya. Jadi tergantung kita lah ya untuk bisa memilih, Iya, yang menilai, memilih dan kemudian kita coblos nantinya gitu. baik. Prof, Sumatera Barat ini apakah Prof sepakat kita menyampaikan bahwa pemilih Sumatera Barat ini sangat fenomenal? Karena dalam pemilihan presiden tempo hari itu, dua kali Prabowo menang di Sumatera Barat. Kemudian ketika bertarung dengan Anies Baswedan, malah di Sumatera Barat itu satu di antara dua provinsi yang memenangkan eh, yang memenangkan Anies di Indonesia ini. Hmm. Kalau menurut Prof. Ipe, pemilih Sumatera Barat ini seperti apa? Ya, jadi begini apa namanya? Pertama, pemilih Sumatera Barat itu punya standar dalam memilih pemimpin. Iya, Ya, di antara standar yang ada itu dari budaya yang berkembang di masyarakat. Contoh pemimpin itu harus tokoh, takah, tagih. iya. Nah, itu kan satu Silakan, Prof. indikator. Satu indikator yang menjadikan rujukan masyarakat memilih. Takahnya gimana nih calon? Iya, iya, Performannya, tokohnya gimana? Kecerdasannya, ilmu pengetahuan dan keluasan wawasannya. iya, Kemudian tagihnya, gimana dia? iya. Sikapnya berani apa sebagainya. Nah, itu pertama orang Minang punya penilaian itu dari sisi falsafah atau Jadi kebiasaan. Itu takah, tokoh, tagih, tokoh, tagih tagih. ya. Nah, oke itu dari budaya. Iya, Nah, kemudian yang kedua, pendidikan di Sumatera Barat di rata-rata nasional masih lebih bagus dibanding daerah lain. Sehingga ini juga bisa iya, menjadikan dasar kenapa di Sumatera Barat lebih matang, lebih cerdas dalam hal memilih, ya kan? Nah, itu dari segi pendidikan. iya, Kemudian yang ketiga itu dari segi karakter orang Minang. Jadi karakter orang Minang itu dalam proses memilih betul-betul menggunakan eh, akal. dasar Iya, yang dasar itu objektif, iya, realistis dan logis. Kemudian dia tidak mudah juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sifatnya emosional, nggak iya, bisa. iya, iya. Mm-mm. Nah, jadi itu diantara beberapa yang menjadikan Sumbar ini selalu fenomenal. Iya, Contoh misalnya Pilpres yang pertama itu kan SBY, iya, lawannya Megawati kalau nggak salah ya. iya, Nah, itu kan
kalah Megawati, Iya, ya kan? Terus juga berikutnya dengan siapa? Yusuf Kala atau siapa ya? Yang kedua, lupa saya. Terus kalah juga lawannya, iya, yang SBY-nya menang. Nah, SBY itu di Sumbar menang, menang telak karena SBY itu menggambarkan tokoh Takatage itu, iya, 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 makanya menang. Nah, kemudian Megawati perempuan. Ini perempuan juga karena nilai di Sumbar ada bahasa syarat-syarat bahasa kita belum masih ada yang menyatakan nggak cocok lah wanita jadi kepala iya, daerah. iya, Nah, itu juga mempengaruhi juga ya untuk kemudian tidak terpilihnya Megawati. Berikutnya Jokowi menang 2 kali lawan Prabowo iya, juga. iya, Nah, Jokowi dikategorikan oleh orang Minang itu ya 3T-nya kurang. Bisa masa takah. iya, Takahnya Jokowi itu kan dia menampilkan endeso, iya, orang deso, iya, iya, rakyat, iya, iya. rakyat kecil. Heeh. Jamnya murah, bajunya murah, celananya murah, sepatunya murah, kan Iya, dibuat iya, murah. iya, Itu kan dari masukan dari konsultan, tapi iya, itu tepatnya untuk di Jawa. iya, 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 Kalau di iya, Jawa mengena itu penampilan seperti itu yang kemudian disebut ndeso, merakyat, bagus sehingga dipilih. iya, iya, Tapi dia lupa dengan kondisi yang sama seperti itu, Jokowi kalah telak di Sumatera Barat karena justru dengan apa yang dilakukan di Jawa menang itu di Sumbar malah kalah, kalah ya. masuk gorong-gorong. Iya, iya, Nah, itu kan sebetulnya orang Jawa suka banget itu. Wah, ini iya, bagus orangnya heeh. sampai ke lapangan. Kalau orang Minang, awal pemimpin, Bapak masuklah ke gorong-gorong. Nah, aduh anak buah. Yang disuruh, ya kan? Iya, iya, Nah, iya, itu lo ke Jawa, ya kan? Nah, heeh, itu kata orang Minang itu. heeh, Nah, akhirnya kan jadi tidak memilih Jokowi 2 kali. iya, Prabowo menang. Karena Prabowo juga kelihatan tokohnya, tagenya, takannya. Nah, pas Prabowo lawan Anies, 3T tadi juga diadu juga. Sama-sama cerdas, iya, sama-sama tokohnya sama-sama cerdas, pandai bahasa banyak juga dua-duanya ya. Kemudian takahnya juga penampilan juga iya, bagus dua-duanya, iya, tagihnya juga bagus. Nah, cuman dari sekian syarat itu masuk eh, apa namanya Anies dan juga masuk Prabowo di Sumbar yang mereka sama-sama punya kekuatan positif tadi tokoh iya, takatagenya sama-sama iya, punya di antara dua. Cuman ada titik lemah. Titik lemahnya Jokowi didukung oleh Prabowo didukung oleh Jokowi. iya, iya, Nah, sementara Jokowi sudah kalah di Sumatera Barat 2 kali. iya, iya, Nah, iya. itu yang membuat Prabowo di Prabowo, Sumbar iya, kalah kalah ya. Heeh, dan heeh. Anies mendatangkan harapan pembaruan. Nah, satu sisi juga orang Minang ini memang ingin juga pembaruan. Iya, Pembaruan dalam arti dia ingin berubah. Orang Minang karena itu kenapa merantau? Ya karena dia ingin pembaruan. iya, Kalau di iya, kampung iya, halaman kan nggak ada pembaruan. iya, 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 Itu iya, saja yang dilihat, itu saja yang iya, dikerjakan, nggak ada pembaruan. Tapi iya. ketika dia keluar, merantau, ada pembaruan-pembaruan. Jadi Nah, isu pembaruan pun juga adalah isu orang Minang. Selain ada falsafah tadi, ada bersenisa Kitabullah, atau mungkin tadi yang tokoh Takatage, dan juga mungkin faktor pendidikan dan kesejahteraan iya, yang menurut hemat saya masih di atas dari normalnya Indonesia, sehingga di sini masih bisa untuk menghindari money politik untuk kepentingan jauh ke masa depan. iya. Nah, itu kira-kira di Sumbar seperti itu. Prof, insya Allah 27 kita kan mau ke TPS Iya, nih. iya. Dan mungkin sekitar tanggal 28-nya sudah nampak gambaran siapa yang akan menjadi pemimpin kita di daerah ini. Eh, Pengalaman Prof 2 periode menjadi gubernur di Sumatera Barat tentu eh, ini bisa dijadikan sebagai pengalaman juga bagi yang akan menjadi gubernur. Apa catatan-catatan Profesor IP pekerjaan-pekerjaan yang masih perlu diprioritaskan oleh calon gubernur yang akan datang itu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang pertama itu kan infrastruktur ya. Iya, Infrastruktur tuh setiap gubernur baru, bupati wali kota baru mesti menjadikan satu target. Karena infrastruktur itu kalaupun yang sudah ada harus dipelihara, iya, dijaga, iya,
dan bahkan masih banyak yang belum ada yang perlu iya, kita adakan. Sebutlah ya, infrastruktur jalan, iya, infrastruktur irigasi, iya, itu kan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. iya, Ekonomi iya, ekonomi jadi bergerak. Nah, ini kan butuh irigasi itu masih ratusan miliar supaya air mengalir melalui saluran irigasi yang kemudian bisa mengirim kepada sawah-sawah, ladang, perkebunan yang iya, membutuhkan air, sehingga kalau di padi panennya selama ini tanpa air bisa cuma setahun sekali atau mungkin setahun lebih bisa 2 kali kan tak ada iya, hujan, iya, tapi dengan irigasi setahun bisa 3 kali bahkan lebih iya, karena ada air terus-menerus setiap hari sehingga bisa hmm, mengelola padi. Nah, itu contoh ya di mana kalau kita lihat program infrastruktur untuk irigasi banyak manfaatnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, iya, khususnya para petani, karena petani juga jumlah yang terbesar dari PDRB juga di atas 30% di bidang pertanian, bahkan ada 40%, berarti sektor pertanian secara luas ini memberikan kontribusi yang besar. iya, Maka dari itu perlu ada perhatian diantaranya infrastruktur untuk memudahkan jalan tani dan sebagainya. iya, iya, Ya, jadi infrastruktur. Nah, kemudian yang kedua tanpa henti juga kita harus memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. iya, Dua ini penting sekali untuk menjadikan SDM yang unggul, iya, SDM yang bagus sehingga bisa mendukung bangsa ini menjadi maju, pemerintahan ini menjadi baik. iya, Ya, jadi masalah yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan itu juga jadi prioritas. Ya. Nah, tentu yang ketiga ekonomi. Ekonomi ini kan kesejahteraan, nah kesejahteraan yang diarahkan tuh kepada ekonomi menengah ke bawah, iya, iya, UMKM. hmm, Kalau menengah ke atas itu ya sudah bisa berjalan sendiri, tapi kalau UMKM perlu pembinaan, perlu pelatihan menggunakan digital, pemasarannya menggunakan online dan sebagainya perlu iya, disampaikan. Ini di bidang ekonomi target ujungnya kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. iya, Sehingga dengan demikian maka ekonomi pun bisa membawa kesejahteraan, pendidikan SDM dan kesehatan bisa meningkatkan kualitas ya untuk orang-orang yang ada pada masyarakat. Ya, jadi saya rasa infrastruktur juga bisa memberikan pengaruh kepada peningkatan kesejahteraan dan juga kualitas SDM. iya, Tiga itu saja kalau dikerjakan nggak cukup 5 tahun. Untuk infrastruktur jalan ratusan miliar itu iya, mesti iya, dibagi. Ini Masjid Raya kita bangun sampai 8 tahun, tiap tahun kita bantu dengan angka 50 miliar dan 100 miliar dan sebagainya. Nggak bisa. Kita pluk langsung karena APBD kita mungkin 2 triliunan, paling 3 triliunan, nggak iya, banyak. Dibandingin Jakarta yang 88 atau 90 iya, triliun. Nah, jadi dari kekuatan itulah kita akan bisa memunculkan hmm, harapan kepada masyarakat di Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan harapannya di Sumatera Barat menjadi sumber maju, nah maju pun perlu didefinisikan. Kalau maju seperti Jakarta atau maju seperti Batam atau maju seperti Bandung atau Medan itu rasanya orang-orang kita itu menurut hemat saya kurang terlalu berminat hmm, dengan hmm, maju yang diartikan metropolitan. Tapi kalau maju orangnya, kekuatan SDM-nya, kapasitas kualitasnya dan sebagainya itu ya di Sumatera Barat. Tapi kalau maju dari segi fisik yang dikaitkan dengan metropolitan, malam mesti ada kehidupan malam, malam mesti ada apa buka sampai jam sekian dini hari dan sebagainya, itu digambarkan kota maju atau kota metropolitan itu mungkin tidak begitu sesuai di Sumatera Barat. Sumatera Barat, Tapi hmm, kalau di Sumatera Barat, ya definisi maju ya mereka sekolahnya minimal SMA, bahkan kalau bisa S1, iya, kesejahteraan pun juga di atas rata-rata, ya nasional juga kalau bisa. Nah itu sebut target-target yang mau kita apa sampaikan ya kepada iya, masyarakat ya supaya terjadi suatu apa ya, suatu harapan lah kepada iya. masyarakat. Oke, gitu. Nah, sebagai mantan Gubernur Sumatera Barat, apa harapan Prof. IP kepada masyarakat Sumatera Barat agar terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan begitu juga kepada para calon pemimpin di daerah ini. Apakah itu calon gubernur dan bupati wali kota? Kepada masyarakat tentu pertama jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS. Itu hak kita
dan sekaligus kewajiban kita untuk negara ini lebih baik. Terus datang semua. Yang kedua, betul-betul memilih calon pemimpin yang kita lihat bagus dan baik. Bahkan kalau bisa yang sudah terbukti. Bagus, baik, dan sudah terbukti. Nah, itu harus dilakukan. Supaya apa? Nanti kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Dari segi calon dan calon apa? Dari segi pemilihnya. Dan tentu pemilih juga jangan terpengaruh dengan uang, manipulasi dengan bantuan sosial, dengan harapan-harapan janji dan sebagainya. Kalau bisa rakyat menjauhkan itu, tapi justru yang dikuatkan adalah pertimbangan objektif, kemampuan, kualitas, integritas dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi dari apa namanya pemimpinnya, terus dari calonnya, kemudian dari pemilihnya, dan Iya. kemudian dari partai politiknya. Iya. Kalau dari pemilihnya tadi dia mesti memilih yang terbaik, yang bagus. Yang calonnya pun juga harus betul-betul menguasai persoalan daerahnya sehingga dengan demikian dia bisa memberikan ide-ide, gagasan-gagasan dan kalau ada masalah bisa diberikan jawaban. Kalau dia memahami, tentu yang standar beriman, bertakwa, sehat fisik jasmani dan lain sebagainya itu harus ada ya pada si calon Calonnya. pemimpin. Nah, kalau pemilih tadi yang dia tidak menerima uang, memberi uang atau menerima uang. Nah, dari parpolnya. Nah, ini parpol juga segianya parpol dalam memilih calon-calon yang akan diusung atau akan didukung mesti juga strict dengan syarat-syarat pemimpin yang baik itu apa. Iya. Nah, itu jangan sampai parpol tidak melihat itu, tapi melihat kontribusi uang untuk pilkada berapa besarnya. Iya. Kalau besar, oke, kita bisa jalan. Kalau enggak bisa. Nah, kalau itu yang dipatok kan berarti Iya. pemimpinnya bisa jadi tidak berkualitas. Iya. Nah, ini parpol punya peran juga untuk mengajukan calon yang terbaik dengan program-program, visi misi dan sebagainya. Gitu ya. Baik, saudara sekalian, tidak terasa sudah 30 menit kita bincang dengan mantan Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2 periode, Profesor IP, yang beliau saat ini tetap melanjutkan perjuangannya untuk bagaimana supaya pendidikan di Sumatera Barat ini lebih baik untuk masa yang akan datang di Universitas Askia, Askia di Padang. Lebih banyak di Padang sekarang, Prof. bolak-balik. Masih bolak-balik Iya, Jakarta. Oh, ngajar di Jakarta masih. ada pasti. Apalagi Ibu masih Iya, di di DPR. DPR ya. Baik, kita doakan Profesor IP senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan tetap ikut memikirkan kemajuan Provinsi Sumatera Barat, kemajuan warga masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, Prof, Sama-sama, Pak. sudah hadir di Klinik Kesatuan Bangsa Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Dan sebagai penutup, kita minta closing statement dari Prof IP. Silakan, Bro. Baik, masyarakat Sumatera Barat, kita semua akan ikut dalam memilih calon pemimpin kita, maka betul-betul yang kita pilih yang bisa mampu untuk membawa Sumatera Barat lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, lebih damai, lebih tenang, ya, dan harmonis. Kan itu semuanya syarat kehidupan kita bahagia. Tentu pemimpin tergantung dari kita yang memilihnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan baik. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, Terima terima kasih, Bro. kasih.